Kenapa, Dek? Kenapa? Kenapa, Dek? Kenapa? Hmm? Halo teman-teman, selamat datang di PP News, Baca Petang News. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, kalian akan dihostkan oleh professional host Zen Gunawan. Dan seperti yang kalian lihat di layar kaca, sabar bos, sabar dulu bang, setting dulu bang. Alright, guys, dengan host kalian di sini, Zen Gunawan, host profesional kalian, Zen Gunawan di PP News. Hari ini membawakan berita eksklusif dari Mahapanca. Tentunya dengan berita yang berkualitas, teraktual, dan apa ya biasanya saya bilang ya? Udah lupa juga. Ini lagunya kok sedih ya? Mana lagu berita ya? Iya guys, kembali lagi dengan saya Zen Gunawan. Hari ini dengan berita terkini, teraktual, dan terpercaya dari studio PP News langsung di studio Mahapanca. Di sini bersama host profesional kalian Zen Gunawan akan membawakan berita yang sangat-sangat hot saat ini, yaitu Zen Gunawan akan graduate. Apa yang akan terjadi di graduationnya Zen Gunawan? Saya juga tidak tahu. Nampaknya kita akan melakukan sebuah konten yang biasanya sudah kita lakukan selama seminggu sekali, lalu sebulan sekali, lalu kapan aja saya mau, dan kembali ke sebulan sekali, dan akhirnya kita akan berakhir di konten ini juga di tanggal terakhir, di hari terakhir saya akan bereksistensi. Oke.
Langsung saja kita ke Studio PP News. Di sini saya sudah disediakan kursi super empuk bermotif meng. Dan di kiri saya ada layar PP News yang bisa saya zoom seperti ini. Mana dia? Mapanca TV. Anjay. Ya teman-teman, hari ini apakah saya mempersiapkan berita? Tentu saja tidak. Karena hari ini beritanya saya. Lagian, kalian ekspektasi apa? Graduation stream? Wah, ditemukan Zen Gunawan telah meninggal. Gitu ya bahasanya, enggak juga ya. Yes. Tidak ada yang ditampilkan di layar kaca hari ini kecuali satu hal. Satu hal itu adalah layar Mahapanca TV yang akan menunjukkan sebuah Google Chrome. Apa yang kalian expect? Aduh. Ya teman-teman, hari ini hai tuh. Kita akan lihat channel Zen Gunawan terakhir kalinya ya guys ya. Waduh. Channel Zen Gunawan terakhir kalinya. Gila, kalian 3.000 orang nonton biar saya meninggal aja ya. Tai emang kalian ya. Pasti kalian bakal stop nonton sekarang ya. Soalnya kontennya mulai gak jelas lagi ya. Gak ngerti lagi. Thank you Zen Gunawan. Terima kasih sama-sama. Anjay. Jadi kita akan menuju YouTube Studio. Oh my god guys. Pertama dan terakhir kalinya kita akan Otsu melihat data statistik. Gak. Oke, jadi ini karena graduate aja ya. Karena graduate aja jadinya viewsnya naik, donasinya naik, revenue-nya naik. Itu jangan dipikirin guys. Kita akan memikirkan tentang konten guys. Kita akan memikirkan tentang konten. Apa tuh konten tuh? Nah, kita lihat di sini guys. Jadi saya memiliki berapa nih ya? Berapa video saya totalnya punya ya? Nggak tahu aja. Saya pengen tahu juga nih. 130 guys. Apakah benar 130? Oke, yang pintar matematika. Aduh, saya lupa matiin notif donasi lagi. Kancring dia. Bentar lu, saya matiin dulu. Nah, hilang kamu. Oke. Iya guys. Saya mau lihat berapa ada video di channel saya guys. Berapa ya? 162. Wah, masih banyak ternyata. Terus ke kanan. Oke, ini terakhir ya. 162 guys. Oke. Saya memiliki 162 video VOD. Oke, tolong dicatat ya guys ya. 162. Habis itu live streamnya berapa guys? Ayo guys. Live streamnya berapa nih? Live streamer berapa? 1.002. Yang bilang 635 yang bilang 635 ini apa ya? Yang bilang 600 Yang bilang 635 apa itu ya? Yang bilang 635 ini apa ya? Oke, untuk teman-teman yang tidak nyimak stream saya, jadi banyak banget konten saya tuh di unarchive. Ya, nggak tahu lah, itu katanya sih biar nyoba gitu ya, ngide kayaknya, tapi nggak tahu lah. Yang pasti ada satu section dan ratusan video itu di unlist. Jadi kalian cuma bisa ngelihat sekitar 600-an gitu ya. Mana dia? Masih public semua ya? Mana nih? Masih public semua guys, gila. Oh udah nih, udah. Sorry, udah unlisted tuh semua tuh. Tuh. Unlisted, public unlisted.
Unlisted, 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 unlisted. Unlisted, 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 unlisted. Ya, saya pribadi sih nggak masalah ya. Jadi, ya begitulah ya teman-teman ya. Menurut saya sih konten-konten yang di unlist ini, aduh kok masih ada notif anjir. Mana tuh cara ngilangin notifnya? Kok masih ada segarnya es gula, Cok? Itu dari mana segarnya es gula kok ada sih? Donasi udah mati anjir. Wah, goib anjir. The hell, transfer. Goib, Cok. Goib anjir. Ya. Banyak banget yang unlisted intinya ya teman-teman ya. Jadi mungkin penonton-penonton baru tuh nggak ada yang tahu kayaknya ya. Jarang ada yang tahu nih konten-konten saya yang unlisted ya. Dan ya, kira-kira kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya, konten-konten saya tuh, saya pernah sempet kayak cerita gitu kan. Tahun pertama tuh saya niat banget gitu, benar-benar bikin memeras otak bagaimana lihat konten saya tuh biar bagus gitu. Tapi setelah dipikir-pikir ya teman-teman ya, dan saya juga bilang tahun kedua tuh saya bilang saya tuh benar-benar ngonten kayak brain dead aja, yang penting kerja, konten, dan tidak terlalu mikirin viewers. Tapi setelah dipikir-pikir lagi gitu ya bahasanya ya, justru kayak tahun pertama tuh konten saya nggak jelas. Justru tahun pertama itu yang saya kontennya nggak jelas banget gitu ya. Nih lihat tuh unlisted banyak banget tuh kayak unlisted ya teman-teman ya. Banyak banget emang konten-konten saya pas awal-awal saya berkonten tuh emang nggak jelas gitu ya konotasinya ya. Karena pertama bisa dibilang saya pernah ditegur juga sama Andi dan Alia, emang thumbnail saya tuh sampah banget anjir. Saya dulu tuh bukan anak desain guys, gimana ya bilangnya ya. Oke ya, kayak thumbnail tuh sekedar bikin, kalau menurut saya bagus gas gitu. Nah kayak gini-gini deh aneh banget aja. Nih saya zoom dah tuh. Aneh-aneh banget deh thumbnail deh, lucu banget anjir. Yang penting ada zennya, abis itu ada tulisan gitu. Saya fontnya tuh bener-bener pakai font pertama yang saya dikasih default dari OBS, dari Photoshop gitu. Dan ya, makin lama makin bagus karena saya diberikan semacam format atau diberikan semacam template dari manajemen, terus mulai bagus tuh, mulai rapi. Jadi kayak ada fan art atau ada zen, abis itu ada tulisan, ada fan art, ada zen, ada tulisan, semacam itulah. Mulai rapi, mulai bagus. Di sana tuh studi banding saya udah mulai kelihatan kelihatan hasilnya gitu ya bahasanya ya. Itu kira-kira saya debutnya kalau nggak salah Agustus atau September gitu ya. Jadi saya hanya butuh 1 bulan untuk upgrade guys, konten saya makin bagus, thumbnail saya makin bagus, gila. Studi banding dalam sebulan guys, gila tuh, belajar kerja guys, gila. Aduh, banyak banget nih, memoris banget nih kalau menurut saya teman-teman ya. Saya nggak kerasa banget nih udah 3 tahun yang lalu. Cok, kok keplay sih? Di sini ya? Iya di sini ternyata, wah pantes. Download saya hilangin dulu. Ya hari ini dan kemarin-kemarin saya sudah mengabarkan bahwa donasi tidak akan ada keluar notif ya. Jadi jangan donasi karena rugi. Kecuali kalian mau nitip pesan, nanti saya baca di akhir, nggak apa-apa. Intinya jangan donasi banyak-banyak. Seperti yang saya bilang di awal saya berkonten. Donasilah apabila kalian mampu. Kalau tidak mampu jangan. Gila ini. For your information juga ya. For your information juga, ini adalah BGM pertama saya. Saya kerasa kayak 3 tahun yang lalu anjir, what the hell. Aduh, lucu banget sumpah. Oke, ya jadi butuh sebulan dan 2 bulan lebih lah, anggaplah 2 bulan ya untuk saya mulai berkembang, mulai
mulai memperbaiki diri sebagai konten kreator yang thumbnailnya ngasal aja doang gitu bahasanya, mulai berangsur-angsur membaik. Nih original song pertama saya nih, tai kalian yang nggak tahu saya udah punya original song ya. Original song saya tuh udah dari 2020 cowok. Ini nih original songnya, walaupun collab tetap aja original song kan. Tai banget emang kalian ya. Wah. Dan ya, setelah itu ada hype Genshin Impact kan. Nah itu saya main Genshin literally niat banget loh guys. Saya benar-benar grinding, ambil semua mata angin biar stamina saya gede. Habis itu grinding kota biar bisa gacha on stream. Akhirnya on stream dapat harta gila. Habis itu saya pensi stream Genshin karena pertama grindingnya melelahkan, kedua udah mulai turun juga pamornya tuh. Tuh unlisted. Banyak banget konten yang emang kalian nggak bisa tonton lagi karena nggak tau lah pokoknya. Bukan saya yang unlist ya teman-teman ya. Saya mana niat itu nge-unlist ratusan, 500-an video I guess. Karena total video saya tuh 1.300-an, 1.200 berapa gitu. Terus yang kelihatan cuma 635 kan. Ya udah dibagi dua aja tuh yang di unlisted. Saya nggak bakal seniat itu untuk unlist anjir. Oh ya, jadi satu hal yang saya banggakan ya, saya sudah posting di Twitter juga. Intinya saya dari tahun 2022, Januari tahun 2022, setelah tahun baruan, ya, setelah tahun baruan, tanggal 1 dan 2 saya libur, saya berkonten tiap hari semenjak itu guys. Gila gak tuh? Saya berkonten tiap hari, terus habis itu ada juga konten di luar channelnya Zen. Ntar loh, ketutupan ya. Tuh, ada konten di luar channelnya Zen. Nah, lihat tuh, banyak banget kan. Sebulan tuh gak kerasa 30 konten per gininya ya teman-teman ya. Per bulannya gitu. Jadi sehari itu satu gitu. Dan terus sampai ke atas, sampai 1,5 tahun guys. Gak kerasa anjir. Terus ada video-video di luar channelnya Zen dan lain-lain banyak banget kan. Terus ke atas. Wah gila emang. Dan untuk teman-teman yang ngikutin gitu ya, yang ngikutin cerita saya dari kemarin tuh kayak awal-awal tuh saya dihujat gitu ya. Nah ini zaman-zaman Agustus awal deh tuh. 15 konten per bulan tuh lihat. 15 konten per bulan tuh dulu saya berat rasanya guys. Tapi kalau dipikir-pikir ya, yang tadi saya mention itu, konten-konten saya di tahun pertama tuh paling gak jelas anjir. Streaming membaca live chat. Aduh. Streaming membaca Streaming membaca live chat coy. Bodoh kali coy. Ya, pokoknya gak jelas banget sumpah tahun pertama tuh saya kontennya, tapi I push through gitu ya bahasa dia. Masih pemula gitu kan bahasanya ya. Habis itu, dan seperti yang kalian tahu juga, konten live stream pertama saya tuh adalah 4 Mata Hitam Putih. Dan 4 Mata Hitam Putih terakhir itu kalau kalian kelewatan itu ada di channelnya Elaine Celestia ya teman-teman ya. Saya membajak channelnya dia ceritanya tuh. Habis itu 4 Mata Hitam Putih itu sejatinya adalah acara bulanan di mana saya melakukan free talk bergimmick gitu jatuhnya ya. Dan di bulan kedua gitu saya udah mulai berkonten banyak ya. Ini bahkan sampai 21 video itu sebulan. Dan dulu itu saya sempet kayak dipuji gitu kan sama manajer pada saat itu. Zen, kayaknya kamu jago deh game stream, soalnya pembawaannya asik gitu. Wah semangat lah saya tuh langsung, gara-gara cuma dipuji sekali doang tuh. Game stream lah saya tuh playthrough bikin Resident Evil 7, walaupun PC saya kentang gak bisa ngejalanin game apa-apa. Tapi pada saat itu kayak kuat aja gitu rasanya. Sekarang PC saya udah karatan kayaknya, gak tahu udah gak ngerti lagi. Dan ya 4 Mata Hitam Putih legenda bersama Lumi Celestia pun terjadi ya teman-teman ya. Di sanalah meme Lumi pendek terjadi tuh. Mana tuh? Ah, nih tuh ini. Itu PP News. Mana dia?
Mana empat mata hitam putih yang thumbnailnya paling jelek? Nih. Empat mata hitam putih featuring Lumi Celestia. Cuma sejam aja tuh udah melelahkan buat saya dulu ya collab tuh ya. Tapi kalau sing stream atau kayak konten sendiri yang bertemakan nyanyi terutama ya, itu saya benar-benar tahan-tahan aja gitu ya. Terus saya singing stream in general tuh setelah dipikir-pikir saya sama aja ya kayak ini, sama kayak Gen 4 pada masanya, dimana mereka streamingnya tuh kayak 3 jam, 4 jam, terutama Hera sama Daisy kan. Ternyata saya juga gitu, kalau konten yang saya suka ya bahasanya ya. Ini misalnya kalau Surya Rupawan tuh saya literally ngomongnya sangat santai. Habis itu nyanyi, genjrengan Brizen tuh apa namanya, nyanyi gitu. Genjreng nyanyi lagu tahun 2000-an. Nah ini tuh karena saya tahu banyak jadinya nyanyi sampai 7 jam anjir. Habis itu nyanyi lagi 4 jam. Habis itu nyanyi 8 jam. Aduh gak ngerti lagi ya bang. Ini Resident Evil 7 ini karena saya dipuji sama M Chan jadi saya gas gitu kan. Lalu ini dia stream yang saya selalu mention setiap saya mau ngerosting Nia Redalion guys. Stream PP News. Stream PP News tamu undangan pertama. Ada aja ya gitu kadang-kadang ya. Dan apakah unlisted? Apakah unlist? Iya kayaknya ya. Unlisted ya. Oh enggak public, kalian bisa tonton ya. Itu saya mana Nia gitu. Sampai acara selesai kagak bangun-bangun dia tuh. Habis itu setelah itu mulai ada semacam milestone di mana saya mulai milestone dapat 10k, 20k, 30k. Itu benar-benar menurut saya momen-momen penting banget ya. Tapi ini semua unlist ya teman-teman ya. Momen-momen penting dalam artian itu merupakan sebuah milestone yang sangat saya apresiasi secara pribadi ya teman-teman. Karena sejatinya seperti yang saya bilang, saya di Mahapanca itu di kick up startup pamornya karena Andi. Karena Andi waktu itu emang viral kan, dan emang VTuber bisa dibilang paling gede di Indonesia pada saat itu. Tapi pada saat saya udah mulai 20k, 30k itu menurut saya, gimana bilangnya ya, itu adalah masa-masa di mana saya sudah studi banding, saya sudah belajar, saya sudah mencoba untuk membuat konten yang lebih baik, pembawaan saya lebih luas dan pembawaan saya tuh lebih interaktif. Dan saya mulai percaya diri karena saya sudah tidak numpang Andi doang. Saya merasa saya sudah mulai grinding dan saya sudah menghasilkan hasil berupa angka gitu. Yaitu milestone-milestone tersebut itu merupakan momen-momen penting saya sebagai konten kreator gitu. Dan ya jujur aja sih masa-masa ini ya 2020 November, Agustus, November, Desember itu saya nggak terlalu mikirin viewers. Saya tuh lebih mikirin gimana caranya kerja. Saya nggak terlalu mikirin viewers dalam artian saya tuh nggak terlalu yang namanya kayak mau-mau aja disuruh sama viewers, mau-mau aja kayak diatur sama viewers, mau-mau aja kayak disuruh apa sama viewers langsung kontennya begitu, enggak. Itu justru saya lebih ke arah apabila kalian kritik saya bakal menerima dan saya akan aplikasikan. Dan itulah awal mula dari This for Zen, yang dimana itu merupakan sebuah bentuk Google Form untuk teman-teman viewers memberikan semacam masukan untuk kelancaran dan juga perkembangan dari channel ini. Dan banyak banget yang tak aplikasiin actually. Itu benar-benar titik tolak utama dari seorang Zen Gunawan lah. Yaitu kata-kata cibiran-cibiran itulah. Dan zaman-zaman inilah saya, kalau dari katanya Nen tadi tuh, saya tuh suka mampir ke stream orang lain, abis itu bikin stream mereka tuh kayak off topic atau gimana gitu ya. Mungkin beberapa orang pasti merasa seperti itu, karena pada saat itu memang nggak umum gitu loh hal ini untuk dilakukan. Saya sadar akan hal itu, tapi tetap saya lakukan karena saya salah apa anjir? Kalau Anda tidak bisa membawakan stream Anda dengan baik,
Habis itu topiknya malah berubah, live chatnya malah Haizen. Itu bukan salah saya anjir. Saya mampir itu hanya untuk bersaparia, networking, berteman. Nah, bercanda. Intinya pengakuan dosa ya teman-teman ya. Saya tahu kesalahan saya itu apa. Saya tahu seharusnya saya tidak harus melakukan itu. Harusnya saya tidak melakukan itu. Harusnya saya tidak tidak mampir ke live chat orang. Saya seharusnya tidak so asik di live chat orang. Saya nggak boleh caper gitu. Ini 10 dosa besar Zen Gunawan nggak? Saya confession ya. Saya seharusnya tidak melakukan itu guys. Bukan karena dilarang, bukan karena itu buruk, bukan karena saya tahu sendiri dan saya sadar sendiri bahwa itu annoying anjir. Bukan berarti ada VTuber yang ke live chat saya tuh annoying ya. Lebih ke saya tuh menilai diri saya sendiri. Karena diri sendiri adalah your best critic. Kritikus terbaik adalah diri sendiri. Dan saya mengkritik diri sendiri bahwa sejatinya saya tuh mampir-mampir ke live chat siapapun ya, bahkan ke senpai dan kohai saya, itu sangat-sangat mengganggu, annoying. Saya tuh tipe orang yang annoying gitu. Pada saat itu ya. Pada saat itu ya. Disclaimer, pada saat itu. Tapi selama-kelamaan dan semenjak ada malaikat yang meng-mainstreamkan hal ini gitu. Wah, ternyata saya nggak annoying ya. Ternyata saya nggak annoying ya setelah jadi mainstream ya. Wow, tahun-tahun kemarin itu kenapa ya saya mengira saya annoying? Ya sejatinya sih ya karena cibiran internet ya. Sejatinya saya tuh paling rajin yang namanya ego search. Saya bakal lihat forum Facebook tentang VTuber. Saya akan lihat forum 4chan, Reddit, apalagi Discord, doxing, Discord, apalah itu. Wah, saya jadi intel guys. Saya masuk ke segala penjuru Discord, fan Discord, saya masuk semua dan saya tahu omongan-omongan pedas tentang Zen Gunawan pada saat itu. Tapi semenjak ada malaikat yang menganugerahi saya, wow, tiba-tiba Zen Gunawan, wah Zen keren, wow hai Zen, wah Zen keren, aku pengen jadi kamu, aku terinspirasi jadi VTuber gara-gara kamu, soalnya kamu friendly banget ke live chat orang. Wah gila guys. Itu yang awalnya saya sampai self doubt ya, yang sampai saya tuh mengira saya tuh beneran annoying dan I should stop doing that. Tiba-tiba malaikat datang tuh langsung, oh, I did it before it was cool. Saya melakukannya sebelum itu menjadi mainstream, bos. Senggol dong. Tapi jokes aside, saya akui memang beberapa orang itu memang menganggap saya annoying, suka bikin stream mereka itu jadi off topic dan lain-lain. Yes. Tapi itu bukan tujuan saya. Itu bukan kemauan saya. Itu di luar kuasa saya. Kenapa sampai streamnya tuh jadi off topic, derail kalau kata Nen tadi itu sejatinya ya, kalau dibilang salah saya benar, tapi apakah saya bertujuan untuk melakukan itu? Tidak. Ini disclaimer aja sih. Jadi salah atau bukan ya terserah Anda, saya bukan masternya gitu ya. Jadi ya kira-kira kontennya seperti itu ya, tahun pertama itu ya. Dan tahun pertama tuh bisa dibilang dari jadwal saya tuh saya lihat, what the hell ini konten apa gitu ya. Meme review, PP News, sing stream belajar nyanyi bareng Zen, meme review, PP News, sing stream game, stream meme review, gitu aja terus gitu loh bahasanya. Tapi dari sini saya sudah belajar yang namanya rutinitas. Dalam artian, dalam sebulan itu harus ada konsistensi atau konten yang konsisten. Dari bulan Oktober itu saya coba per minggu konsistennya. Ini studi banding dan trial and error ya teman-teman ya. Studi banding di mana saya melakukannya langsung ke channel sendiri dan ke viewer sendiri. Bagaimana kalau seandainya Zen Gunawan itu menggunakan konten atau basis di mana kontennya itu bakal konsisten selama seminggu. Dan minggu selanjutnya tuh konsisten juga kontennya seperti itu.
Di sana tuh saya menyadari bahwa jadinya repetitif. Orang tuh jadinya PP News bisa nonton yang akhir bulannya aja lah gitu jadinya. Atau Sing Stream toh ada seminggu sekali, nonton kapan-kapan aja deh gitu jadinya kalau viewers tuh ngomongnya. Game stream bisa nonton kapan-kapan aja kan VOD gitu. Ya zaman-zaman tahun pertama tuh live streaming tuh belum mainstream guys. Jadi VOD yang rame dulu. Tapi saya jarang live streaming. Saya jarang VOD jadinya parah ya bang. Dan ya, dari konten-konten live stream saya ini kelihatan gitu, konsistensinya bener-bener ada pada saat itu dan ya dibilang bangga, nggak terlalu bangga sih ya karena bisa dibilang secara retensinya itu nggak terlalu oishi, I guess, traksinya tuh nggak terlalu secara atraksinya tuh jadinya nggak terlalu rame gitu loh bahasanya. Tapi setelah saya melakukan atraksi, yaitu melakukan sesuatu, ini nih, stream nyanyi berhenti kalau senar nggak putus, 8 jam 26 menit, anjay. Setelah saya mulai melakukan traksi, yaitu saya melakukan konten-konten yang memang menjual, yang memang bikin rame, saya bakal lebih ngegasin yang namanya meme review, kolaborasi, itu saya bakal lebih ramein. Habis itu meng-review apa yang viewer punya gitu. Nah itu yang rame-rame biasanya. Saya meng-stop yang namanya hal-hal yang benar-benar passion project seperti kayak PP News, habis itu 4 Mata Hitam Putih itu saya berhentikan sementara dan saya jadikan semacam kayak akhir bulan aja. Yang awalnya Panca Pagi News jadi Petang News karena pagi-pagi itu jarang yang nonton, jadinya petang aja karena petang tuh pulang-pulang kerja tuh jam segitu. Nah dari sanalah. Di sini kalian bisa lihat nih tractionnya udah mulai naik. Tiba-tiba view-nya gede. Habis itu legendary stream bersama Liliana Vampaya nih, what the hell. Tractionnya mulai naik. Akhirnya baru tuh peak-nya adalah saya sebulan tuh bisa kolaborasi tuh 8 kali guys. Peaknya tuh saya kolaborasi tuh bisa sampai 8 kali, 10 kali, 12 kali. Sehari itu ada 2 collab, sehari itu ada 3 collab. Itu saya pernah guys. Di bulan di bulan Maret 2021. Itu saya kolaborasi dengan mayat-mayat yang sekarang sudah almarhumah ya teman-teman ya. Besok naik ke atas terus, saya collab. Pokoknya gasin collab. Pokoknya gimana caranya agar saya bisa menggunakan networking yang saya sudah bangun di tahun pertama itu. Dan mulai bekerja. Dan banyak collab. Akhirnya mulai dikenal oleh komunitas VTuber Indonesia in general ya. Terus mulai naik lagi. Tiba-tiba Minecraft SMP Mahapanca. Nah, di situ tuh mulai tuh streaming Minecraft tuh rame ya teman-teman ya. Karena pada saat itu memang lagi hype-hypenya Minecraft. Tuh saya yang saya yang nge-handle. Saya yang nge-handle untuk apa, suruh apa dan lain-lain itu saya yang handle guys. Bangga nggak anjay, bangga dong. Dan seperti itu ya teman-teman ya. Terus tiba-tiba, apa ini? 4 Mata Hitam Putih. Wow, konten apa itu? Kok saya baru tahu apa itu 4 Mata Hitam Putih? Aku mau tahu. Wah, rebranding pertama 4 Mata Hitam Putih itu lumayan fenomenal menurut saya dan memorable banget karena konsepnya tuh menurut saya bagus banget. Keemasannya tuh sudah saya bangun build up sesuai dengan petuah dari orang penting Mahapanca. Yang awalnya tuh ada openingnya gitu kan bahasanya. Abis itu ada ada gimmick-gimmick kayak ini itunya dan lain-lain tuh menurut saya sangat-sangat indah menurut saya. Apakah opening pertama sudah yang saya ketahui? Kita lihat. Oh enggak guys. Openingnya dulu masih begini guys. Ayo kamu. Perkenalkan, namaku adalah Nia Redalia. Lengkapnya Bumi Celestia. Salam kenal ya. Iyalah.
Mbak Buta hitam putih rebranding pertama tuh niat banget anjir. Habis itu ruangan 4 mata hitam putih yang pertama. Habis itu audionya masih kecil banget anjir. Zen nih. Boleh. Mau nanya apa? Suara saya gede sendiri itu. Perihal audio pun saya juga ada masa-masa remedinya guys. Masa-masa dimana audio saya tuh juga gak jelas anjir. Dan ya setelah saya bertahun-tahun tuh akhirnya bisa dihibain ke Kohai juga kan. Jadi lumayan gitu. Saya bahkan hibain ke Andi dan Alia juga kalau mereka masih pakai sampai sekarang. Tapi yang sampai sekarang masih dipakai itu kan bener-bener si Gen 4 ya. Gen 3 si Rena doang kalau nggak salah. Lupa saya. Tapi ya itulah. Rebranding pertama itu saya mulai ajak internal dulu. Pertama dari Lumi dan Nia. Habis itu saya ngegas nih konten Minecraft nih. Naik-naik terus kan waktu itu emang lagi viral. Habis itu Minecraft, habis itu collab sama collab lagi, habis itu free talk dan lain-lain. Itu traksinya udah saya lakuin terus tuh. Minecraft, free talk, sing stream, Minecraft, free talk, sing stream, collab, Minecraft, sing soft, ini ke collab, bla 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 bla, ke collab. Dan ya seperti itulah intinya. Dan thumbnail saya menurut saya di tahun ini tuh benar-benar kayak wow, bagus sekali gitu ya. Tapi sejatinya can be better, tapi ya begitulah ya. Terus ada Totsumachi pertama dan terakhir guys, what the hell. Ini jujur stream paling melelahkan yang saya pernah adakan guys. Stream Totsumachi di mana saya mengundang puluhan orang ke dalam satu stream untuk telepon 5 menit. Yang dimana jadwalnya tuh benar-benar on time dan tidak telat sama sekali. Dan melelahkan karena ya gimana ya, it's so tiring. It's so tiring untuk nge-planning. Walaupun sejatinya saya cuma ngehibahin ke manajer kan. Halo M-chan, saya ini mau Totsu sama ini. Besok M-chan be like, aduh kebanyakan, tolong dikitin ya. Oke, tak dikitin, tetap nih. M-chan be like, tolong di set ya timestampnya kapan aja mereka biar bisa langsung halo ini bisa jam segini nggak gitu. Oke. Terus nih. Halo Zen, jadi banyak yang nggak bisa jam segini. Oke. Kalau misalnya mereka nggak bisa jam segitu, bisa di jam segini. Wah, itu tuh mendok saya. Mendok saya. Oke. Dan ya di sana tuh saya tetap ngelakuin traksi, tapi pada saat itu mulai turun lagi ya pamor channelnya Zen gitu bahasanya. Besok ada lagi nih petualangan Mapanca, saya juga nih yang petualangan menuju Ender Dragon, saya juga yang yang ngurus gitu ya. Rame juga, very nice. Bisa mulai ngetrend Apex, Getting Over It dan lain-lain, Dead by Daylight juga. Nah, mulai tren-trennya tersebut lah. Nah, di sini juga sama, masih Minecraft yang rame dan hal-hal yang berbau dengan horor itu yang rame. Terus naik ke atas, jedor, tiba-tiba 4 mata hitam putih sama Crazy Oli. 4 mata hitam putih itu sejatinya awalnya setelah branding itu ngundang Alia sama Andi duluan kan. Mereka itu tamu pertama saya setelah branding. Setelah itu baru yang live sama Lumi sama Nia. Habis itu baru ngajak collab terus. Akhirnya di sana traksinya mulai naik lagi. Habis itu turun lagi, habis itu naik lagi, habis itu turun lagi, habis itu naik lagi. 4 mata hitam putih lagi. Wah gila guys. Sumpah itu momen-momen emas banget di channel Zen Gunawan. Tapi ya setelah itu mulai turun lagi. Ya itu normal banget sih ya naik turunnya. Besok ada yang viral nih, satu stream yang viral. Yang Andi dicium Mamiti, besok didramain tuh Zen Gunawan. Tai emang. Besok viral lagi nih stream sama si Lili belajar bahasa Indonesia. Gila. Dan ya kira-kira dari tahun pertama, dari 6 bulan pertama itu benar-benar trial and error dan masih belajar. 6 bulan ke atas itu sudah mulai jelas channel saya, sudah mulai jelas konten-kontennya, sudah mulai jelas ke arah mana, sudah jelas semacam itulah bahasanya.
Dan ya, kira-kira inilah berita yang saya bawakan hari ini ya. Dimana channelnya Zen Gunawan tuh ternyata not bad ya. Konten-kontennya tuh sangat variatif, konten-kontennya sangat interaktif juga terhadap penonton. Dan juga interaktif bersama VTuber-VTuber di luar sana. Ternyata ada banyak collab dan lain-lainnya. Terus saya juga banyak ngambil banyak networking juga di Twitter, terutama follower saya sudah hampir 50.000. Terus banyak mutualan sama YouTuber bahkan VTuber gede juga di sana. Dan ya, seperti yang kalian lihat di Totsumachi sebelum stream ini, itu saya ada beberapa teman-teman yang berbahasa Inggris gitu bahasanya. Dan mereka orang-orang keren semua gitu. Sejatinya saya lebih bangga sih sama Mahapanca atau saya bangga Mahapanca bisa saya bawa sejauh ini gitu loh bahasanya, untuk ke arah yang lebih baik. Dan saya yakin bahwa usaha-usaha saya tuh benar-benar worth it gitu ya, untuk saya pribadi maupun untuk Mahapanca sendiri gitu ya. Dan saya yakin bahwa keren gitu loh bahasanya. It's such an honor untuk bersama kalian gitu ya, in general ya. It's such an honor untuk it's such an honor to be in this community, seperti community as in kayak Mahapanca gitu ya. Dan ya, saya membaca segala fan Discord yang saya masukin sebagai Zen Gunawan tentunya. Saya tidak masuk sebagai live chat doang BTW. Dan saya juga melihat yang ngetek saya tuh, wah terima kasih Zen, selamat graduate, wah gila gitu ya. Ya menurut saya tuh ya literally mereka gitu. Tapi kebetulan saya content creator aja, itu aja bedanya. Itulah branding yang saya bawa dari awal saya networking yang dibilang caper kemana-mana. Dan ya, saya sangat bersyukur saya stick to that branding. Saya sangat bersyukur saya tempel pada branding tersebut. Saya membangun karakter saya dari hal tersebut. Saya membangun channel saya dari hal tersebut juga. Dan saya yakin saya tidak butuh konfirmasi kalian, tapi saya telah meninggalkan jejak kaki di sini. Saya telah meninggalkan jejak kaki yang tidak sembarang jejak kaki, tapi jejak kaki yang bisa diikuti, jejak kaki yang bisa diapresiasi, dan juga jejak kaki yang bisa dimuseumkan, anjay. Dan ya, selain dari Mahapanca, seperti yang kalian dengar juga dari teman-teman yang Totsumachi, saya juga yakini bahwa apapun yang saya mulai, apapun yang saya sebarkan, apapun yang saya mainstreamkan, saya yakin hal tersebut adalah hal yang sangat positif. Jadi, apabila kalian memang melihat saya sebagai kayak bahkan jembatan untuk kalian, atau menaikkan moral kalian untuk bisa berkonten lagi, atau bikin kalian semangat berkonten lagi karena saya mampir ke live chat kalian, ketahuilah bahwa saya tuh memanfaatkan kalian. Saya memanfaatkan semua orang yang saya datangi ke live chat. Saya memanfaatkan kalian. Saya belajar dari kalian karena kalian keren. Saya belajar dari kalian karena konten kalian tuh keren, sangat-sangat interaktif dan sangat-sangat menarik untuk diikutin. Gila emang, kalian yang keren guys. Saya tuh cuma orang yang ikut-ikut aja guys. Saya tuh, konten-konten saya tuh jiplak semua guys. Kalian nggak tahu ya. Sejatinya saya itu kontennya semua nyontoh guys. Saya nyontoh dari orang-orang yang saya networkingin. Gila nggak tuh? Jadi kalau dibilang, wah Zen ini, Zen itu, enggak kan. Kalian yang keren. You're awesome. You're breathtaking. You gitu ya bahasanya. Ya, jadi apabila suatu saat kalian merasa, wah, bahkan bukan konten kreator ya, atau kayak orang biasa pun ya, apabila kalian merasa, wah, kayaknya apapun yang saya lakukan tuh gak ada hasilnya,
apapun yang saya lakukan tuh kayak, aduh, apa ya? Kok nggak ada hasilnya ya? Kok nggak ada apresiasi ya? Kok nggak ada yang nonton ya gitu? Ketahuilah bahwa saya ada di sana. Saya ada di sana dan saya akan melakukan sesuatu untuk tidak akan terjadi hal tersebut lagi. How? Do your best. Konsistensi. Studi banding. Banyak banget lah. Nggak soal content creation doang ya. In real life, in general pun, kalian intinya harus melakukan yang terbaik. Kerja keras mungkin terkadang akan mengkhianati kalian seperti hari ini. Saya pribadi gitu ya. Tapi at the end of the day, kerja keras kalian akan berhasil. Pasti ada hikmah dari suatu apapun yang terjadi di dunia ini. Kalau kalian mau nanya, emang apa tuh Zen? Apa tuh? Apa tuh maksudmu Zen? Apa maksudmu hikmahnya? Apa lu dapat dari hari ini gitu? Pertama, ada alasannya kenapa saya memperlihatkan konten-konten saya dari awal. Saya punya pengalaman selama 3 tahun berkonten. Saya punya pengalaman jadi desain grafis, bikin thumbnail selama 3 tahun, udah bagus sekarang. Saya berpengalaman meng-manage diri sendiri, meng-manage channel sendiri. Bagaimana caranya agar channel ini bisa naik, traksinya bisa naik, dan lain-lain. Trial and errornya saya sudah lakukan dan saya tinggal nikmatin aja teori-teori yang saya punya dan mungkin studi banding seiring berjalannya zaman. Dan terakhir, saya punya pengalaman 3 tahun voice acting, anjir gila. Jadi VTuber tuh sejatinya kalian utamanya adalah kalian tuh belajar voice acting guys. Yang awalnya saya kagak tahu menahu cara ara-ara, sekarang saya malah ngajarin cewek yang literally kontennya ara-ara gitu. Sejauh itulah saya belajar ya guys, intinya ya guys ya. Dan ya, I think this past 3 years, it's worth it. I'm happy living like this. I am very happy. Dan ya, satu hal lagi yang selalu saya katakan di setiap stream apapun ya teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh enggak. Kalau di iklan tuh, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Maaf. Saya telah apa gitu ya kalau game gacha tai emang deh. Ya, intinya terima kasih kepada cuman bebas Sanjay. Tentu saja yang namanya konten kreator atau public figure atau entertainer dan apapun yang kalian bisa labelkan kami sebagai apapun. Kita tidak akan eksis, kita tidak akan survive, kita tidak akan jadi apa-apa tanpa kehadiran kalian. Jadi ketahuilah, walaupun saya di Twitter saya ngomong, wah saya sudah berkonten 1,5 tahun tanpa berhenti, tepok pundak sendiri, sekarang saatnya kalian tepok pundak sendiri juga guys, GG Gaming. Kalian juga harus tepok pundak sendiri guys. Ya, menariknya seperti itulah intinya teman-teman ya. Jadinya, dalam kehidupan pasti ada awal dan akhiran, dan kebetulan seperti yang saya bilang, hanya maut yang bisa memisahkan kita, dan ya nampaknya maut sudah memisahkan kita. Kalau bahasa dari VTuber ya. Saya masih hidup sih, ya santai ya. Tapi ya begitulah ya teman-teman di channel ini. Seperti yang kalian lihat, konten-konten saya GG Gaming tidak ada berhentinya, selalu berkreasi, selalu mencoba yang terbaik. Itu semua karena kalian. Saya ingin melakukan ini semua untuk kalian dan demi kalian. Kenapa? Karena saya sayang sama kalian.
Karena saya hobinya menghibur. Lihat nih, channel saya, description-nya, anjay. Description berumur 3 tahun nih guys. Awo. Nama saya adalah Zen Gunawan, VTuber dari Mahapanca. Seputar konten yang bakal aku buat, masih aku guys, belum saya guys. Dijamin bakal menghibur deh, karena hobi dan moto saya adalah Anda terhibur, saya senang. Benar. Jadi, apabila kalian terhibur, saya senang, saya akan berterima kasih. Dan kalian terhibur, kalau kalian bilang terima kasih ke saya bilang sama-sama, tapi saya bilang terima kasih lagi. Jadi, terima kasih buat kalian itu 2 kali guys. Jadi kalian teks berjalan, kalau kalian adu terima kasih, saya menang ya. Walaupun saya sendiri lawan ribuan orang, bodo amat. Ada. Ya, dan kira-kira saya sempat mati di Twitter tuh karena kayak gimana bilangnya, passion saya terhadap sosial media tuh juga udah turun. Tapi lama-kelamaan kasihan Gen 4-nya tuh nggak ada traksi anjir. Saya harus coba retweet atau like atau interaksi sama mereka biar naikin follower mereka. Tiba-tiba graduate, ya udah. Ya sudah. emang disuruh pensi Twitter ya, gara-gara Twitter emang ya. Twitter sumber masalah guys. Aduh. Dan ya, bodoh amat kalian ngetik thank you Zen, saya thank you 2 kali lipat. Tai kalian. Tai. Ada ya. Thank you netizen intinya ya teman-teman ya. Ini saya tidak bullshit gitu ya. Saya tidak mengbullshit gitu ya. Literally saya benar-benar berterima kasih sama teman-teman di live chat, teman-teman yang hadir hari ini. Dan ya, mungkin ini momen-momen terakhir saya. Tapi apabila kalian mengharapkan saya sedih apalah itu ya, nggak bisa guys. Saya dari awal sudah membilang saya mohon pengertian gitu ya bahasanya. Saya tidak akan emotional gitu ya. Saya tidak akan emotional karena itu melelahkan. Apabila kita harus pergi, ya sudahlah. Bukan angkuh karena apa-apa ya. Bukan yang kalian pikirkan itu ya. Bukan yang kalian pikirkan itu. Bukan angkuh karena yang bukan kalian pikirkan. Bukan. Tapi sejatinya saya itu lebih ke, saya setelah stream ini pengen istirahat atau melakukan hal-hal lain. Dan pada saat pukul 00 berbunyi, pada saat hari sudah berganti di jam waktu Indonesia Barat, GMT plus 7, Zen akan resmi tamat. Jadi dengan stream ini saya sudah berhasil juga untuk menamatkan Zen Gunawan ya teman-teman ya. Saya sudah berhasil untuk melakukan yang terbaik sampai detik terakhir. Saya sudah profesional. Tidak ada personal, nothing personal, just business gitu ya. Nothing personal, just profesional, yes. Dan ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Emang apa namanya? Memang lebih mudah itu untuk menerima ya. memang apa namanya? Hal yang paling mudah adalah menerima. Gitu ya bahasanya ya. Intinya, apabila kalian gak terima, mungkin kalian masih muda. Dan itu bagus. Nikmatilah masa-masa di mana kalian tidak terima bahwa dunia itu seperti ini. Tapi saya sudah di posisi di mana saya bisa menerima. Dan saya kebetulan hari ini mau gak mau harus menerima. Jadi rest in peace Zen Gunawan. Kau akan dikenang. Anjay.
Ya. Dan mungkin untuk penutup, sekarang adalah giliran kalian. Now it's your turn. Sekarang adalah giliran kalian. Apapun yang kalian bilang ke saya, apapun yang kalian pikirkan ke saya, entah kalian viewers ataupun kalian VTuber, aduh di sini lagi, aduh, ganggu aja. Oke, saya ulangi lagi. Sekarang adalah giliran kalian. Apapun yang kalian katakan, apapun yang kalian labelkan ke saya, sekarang adalah giliran kalian. Entah itu untuk the greater good ataupun the worser it goes. Sekarang adalah giliran kalian untuk melanjutkan apapun yang kalian pikirkan kalian harus lanjutkan. Entah itu menyayangi orang tua kalian, entah itu bilang I love you ke mama kalian, entah itu menafkahi orang tua kalian, atau menafkahi istri kalian, mencintai istri kalian, atau waifu kalian yang kalian tidak miliki. Lanjutkan saja. Entah itu kamu VTuber, entah kamu pegawai BUMN Konoha, entah itu kamu siapapun, sekarang adalah giliranmu. Now it's your turn untuk lanjut hidup. Sekarang giliran kalian untuk tetap berjuang. Sekarang giliran kalian untuk tetap bertarung melawan hidup. Apapun itu. Kalian jatuh, kalian bangun, kalian gagal. Kalau gagal sih perbaiki gagalnya dulu, habis itu lanjut lagi, ulang lagi. Habis itu kalau kalian nggak dapet apa-apa, usaha terus. Intinya apapun itu, hidup akan terus berjalan. Walaupun saya tidak di sini, tetaplah tersenyum. Melangkah ke depan, arungi semua misteri dunia yang memisahkan kita. Kita terus berusaha tetap tersenyum, lewati hari untuk tutupi segala rintangan yang dilalui. Mengawal bintang bersinar untukmu. Berbahagia denganmu, mungkin hanya Gunawan
muslihat tutur pintaku padamu. Di balik senyuman terlintas pikiranku, menyudahi rasa pilu ini. Semua berakhir walau tanpa hadirku, menemanimu selalu. Menanti hingga saat maut kan menjemputku, ku akan tetap tersenyum. Bahagia denganmu mungkin hanya gurauan, muslihat tutur pintaku padamu. Di balik senyuman terlintas pikiranku, menyudahi rasa pilu ini. Semua berakhir walau tanpa hadirku, menemanimu selalu. Menanti hingga saat maut kan menjemputku, ku akan tetap tersenyum. Ku akan tetap tersenyum untukmu. Saya Zen Gunawan, undur diri. Itulah konten hari ini, dan sampai berjumpa. Udah saya ganti ya? Ulang deh. Dan saya Zen Gunawan, undur diri. Sampai jumpa lagi. Bukan sampai jumpa lagi ya? Apa ya? Saya Zen Gunawan, undur diri. Dan saya akan undur diri ke liang kubur. Terima kasih teman-teman untuk segala support dan juga apapun itu yang kalian telah berikan ke saya. Saya terima kasih 2 kali. Diam kamu adek. Diam dulu. Lagi wholesome nih. Diam. Ya. Dan yes. Undur diri. Apa lagi? Ya itulah pokoknya. Skaf anjarnya. Dan ingat, jaga diri, jaga kesehatan. Ingat saya sayang sama kalian. Tetap tersenyum. Kenapa dek? Diam. Diam. Goodbye. Diam. Lagi sekali. Diam. Goodbye. Aduh, gimana bilangnya? Kalau saya bilang sampai jumpa bener sih, soalnya saya bilangnya see you kan. Ulanglah dari awal. Oke, saya Zen Gunawan, undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Entah itu di kehidupan manapun, di neraka, kita meet and greet. Ingat jaga diri, jaga kesehatan, dan ingat saya sayang sama kalian. Tetap tersenyum. See you. Bye-bye.